Awalnya di sini masing-masing instansi itu memberikan surat edaran terhadap tenaga honorer yang akan dimasukkan dalam pendataan non-ASN 2022. Kemudian kita sebagai honorer ini membuat akun dan juga nanti mengkonfirmasi ya terkait tentang pendataan yang sudah diinputkan oleh instansi. Dan pada tahap akhirnya, di sini sebagai bukti kita telah melakukan pendataan, inilah kita bisa mencetak kartu informasi akun pendataan non-ASN serta kartu pendaftaran non-ASN 2022. Berikut ini adalah jadwal, alur, dan juga kategori tenaga honorer yang bisa ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, terkait tentang aplikasi pendataan non-ASN, saat ini kita sudah bisa membukanya ya, dengan cara di sini kita masuk ke pendataan non-ASN bkn.go.id. Selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung membuat akun ya. Karena di sini untuk statusnya ini adalah di situsnya ini telah dimulai. Nah, di sini terkait tentang bagaimanakah cara membuat akun dan juga cara melakukan pendataan non-ASN sudah saya sediakan videonya di kartu video ini, teman-teman. Berikutnya untuk pendataan non-ASN 2022 ini dapat diakses melalui https pendataan non-ASN bkn.go.id seperti tampilan yang tadi teman-teman sudah simak ya. Dan berikutnya, pendataan non-ASN ini adalah yang berdasar hukum pada peraturan-peraturan sebelumnya terkait tentang penataan dan juga nanti akan diberikan kejelasan ya bagi tenaga non-ASN ke depannya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pendataan non-ASN? Nah, aplikasi yang digunakan adalah untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, Reformasi Birokrasi tertanggal 22 Juli 2022. Kemudian siapa saja yang ikut dalam pendataan non-ASN, yaitu tenaga honorer kategori 2 yang terdapat dalam database nasional BKN dan juga pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, untuk syarat-syarat dari THK2 dan juga pegawai non-ASN yang harus dimiliki ini adalah yang memiliki mekanisme pembayaran langsung ya, yaitu pembayaran langsung menggunakan APBN, itulah untuk instansi yang pusat, kemudian APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun juga pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja. Selanjutnya telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian wajib masih aktif ya, bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN ini. Kemudian usia paling rendah adalah 20 tahun dan maksimal ini adalah 56 tahun. Dan berikutnya untuk alur prosesnya ini adalah dari awalnya instansi ini adalah mendaftarkan ya untuk tenaga non-ASN yang tentunya didapatkan dari pendataan dari teman-teman honorer yang sudah mengirim format Excel ya, seperti yang mungkin untuk teknisnya di masing-masing instansi itu ada yang berbeda-beda. Ada yang langsung mengirimkan melalui form Excel atau juga ada yang mengirimkan melalui Google Formulir. Nah, atas dasar data itulah nanti instansi adminnya itu akan menginput ya teman-teman dalam database. Nah, berikutnya setelah itu teman-teman tenaga non ASN di sini wajib membuat akun, kemudian melakukan konfirmasi ya terkait tentang data-data yang dimasukkan oleh instansi, apakah itu sudah benar ataukah belum. Dan berikutnya teman-teman diminta untuk melengkapi untuk bukti fisiknya. Nah, tutorial lengkapnya silahkan kalian simak ya pada video saya sebelumnya. Nah, berikutnya di sini tenaga non ASN ini wajib melakukan, yaitu yang pertama registrasi akun, kemudian pendaftaran pada pendataan non ASN yang mana tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi keaktifan tenaga non ASN, kemudian melengkapi menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi, kemudian melengkapi riwayat kerja sebelumnya teman-teman. Nah, berikutnya pendataan ini, nah ini bagi teman-teman yang bertanya ya, pendataan ini dimulai dari saat ini hingga nanti maksimal ini ditutup ya, yaitu 30 September 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kapan pendataan non ASN ini akan ditutup, yaitu ditutupnya itu adalah tanggal 30 September 2022 ya. Ini adalah masih prafinalisasi, dan untuk finalnya inilah 31 Oktober tahun 2022. Nah, selanjutnya bagi teman-teman mungkin yang bertanya, kalau misalkan guru honorer ini apakah ikut pendataan non ASN ataukah tidak?
Tentu saja teman-teman di sini kemarin itu ketika kita mendapatkan sosialisasi ya, itu semua itu wajib melakukan pendataan non ASN. Namun untuk pendataan non ASN seperti yang ditegaskan oleh BKN bahwa tidak mempengaruhi terhadap jalannya proses seleksi P3K guru tahun 2022. Kalau misalkan teman-teman di sini mencermati, untuk pendataan ini dimulai dari saat ini hingga 30 September 2022. Kemudian ini adalah masih prafinalisasi ya. Kemudian finalnya 31 Oktober 2022. Sedangkan dari PAN RB ini sudah menyusun jadwal untuk seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Yang mana seperti yang teman-teman simak pada video saya sebelumnya bahwa saat ini PAN RB itu sudah memberikan jadwal seleksi ya untuk P3K guru 2022. Yang mana di sini tentunya inilah sama halnya dengan yang dulu disampaikan oleh BKN ya, bahwa untuk jalannya dari seleksi P3K guru ini enggak terpengaruh dengan adanya pendataan tersebut. Karena untuk P3K guru di sini data untuk rekrutmennya ini diambil dari data Dapodik, teman-teman. Jadi di sini nanti untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN ini adalah untuk guru ya, teman-teman. Inilah nanti dimulai yaitu pada minggu keempat, minggu ketiga dan juga minggu keempat pada bulan September tahun 2022. Nah ini jadi kalau misalkan pendataan non ASN ini selesainya inilah pada tanggal 3 akhir ya 30 September 2022, maka di sini di minggu ketiga dan keempat ini sudah dimulai untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K guru. Yang mana di sini juga telah disajikan pada saat pembukaan pendaftaran seleksi CASN ini pada minggu ketiga dan juga minggu keempat September 2022. Maka di sini nanti untuk portal pendaftaran P3K guru yang mana di sini adalah sama ya dengan link pendaftaran P3K non guru dan juga CPNS. Ini sudah ada tampilan untuk membuat akun. Berikutnya nanti bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki akun, maka di sini bisa membuat akun ya. Nanti akan tampil pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan September 2022. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun di tahun sebelumnya, maka teman-teman tinggal login saja ya menggunakan nick dan juga password yang telah dimiliki. Nah selanjutnya di sini nanti akan berjalan sesuai dengan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 untuk mekanisme seleksi P3K guru di tahun ini. Yang mana di sini ada 3 mekanisme seleksi. Yang pertama ini adalah mekanisme penempatan ya teman. Jadi yang pertama adalah mekanisme penempatan, kemudian yang kedua inilah mekanisme verifikasi dan juga kesesuaian ya. Nah kemudian yang ketiga ini adalah nanti menggunakan mekanisme seleksi dengan cat UNBK. Untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, maka di sini nanti tinggal menunggu penempatan yang jadwalnya inilah pada minggu ketiga dan juga minggu keempat bulan September. Nah berikutnya di sini nanti setelah masih ada formasi, maka akan dibuka untuk pelamar prioritas yang kedua dan ketiga. Yang mana di sini untuk kedua ini adalah THK 2, kemudian yang prioritas 3 sekolah negeri, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nanti seleksinya sama, yaitu menggunakan administrasi berkas atau kesesuaian. Yang diseleksi ini adalah dari pihak Kemendikbud ya. Kemudian sisa formasi yang masih ada nanti akan dibuka, yaitu untuk pelamar prioritas yang keempat atau P4, yaitu pelamar umum. Terdiri dari guru sekolah negeri yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun dan juga dari sekolah swasta serta lulusan PPG menggunakan cat UNBK. Nah demikianlah terkait tentang seputar untuk pendataan non ASN dan pengaruhnya terhadap seleksi P3K guru. Semoga bermanfaat ya.